Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak semuanya, santriwan santriwati Pondok Modern Selamat yang saya cintai, khususnya kelas 8 baik SMP PMS maupun SMP unggulan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk tatap muka, yaitu dalam kajian agama. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, yaitu kita bertatap muka secara online, saya harapkan semuanya anak-anakku yang di rumah tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan agar bisa mengikuti kajian agama yang diadakan setiap hari dengan baik. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya cintai, sebelum kita mulai kajian pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini untuk kajian agama, yaitu kajian kitab hadis atau mata pelajaran hadis. Untuk kelas 8 kita akan mempelajari kitab yaitu Lubabul Hadis. Bisa diperhatikan ini kitabnya. Ini namanya kitab Lubabul Hadis. Warnanya hijau. Jadi kalian jangan melihat warnanya. Jadi melihat kitab itu jangan dilihat dari warnanya, tetapi dilihat dari tulisannya. Ini ada tulisannya Lubabul Hadis. Kemudian pengarangnya, dari pengarang kitab Lubabul Hadis ini yaitu Al-Imam Al-Alamah Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti. Ini pengarangnya adalah Imam Al-Alamah Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti, atau biasa orang memanggil, biasanya terkenal atau masyhur dengan nama Imam Suyuti. Ini beliau ini adalah ulama besar, juga mengarang banyak kitab. Di antaranya yang paling terkenal kitabnya adalah kitab Tafsir Jalalain. Ini kitab Tafsir Jalalain ini merupakan kitab yang sangat terkenal, kitab yang banyak dijadikan referensi, yang banyak dijadikan rujukan, baik itu di perkuliahan, di universitas-universitas Islam, maupun di berbagai pondok yang ada di Indonesia. Ini karena kitab Tafsir Jalalain itu sangat terkenal. Nah, kebetulan yang mengarang kitab Lubabul Hadis ini beliau adalah Imam Suyuti, juga mengarang kitab Tafsir Jalalain. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari kitab Lubabul Hadis atau sebelum kita mempelajari kajian hadis ini pada kesempatan kali ini kita hanya sekedar pengantar dulu, belum masuk kepada bab, tetapi hanya pengantar. Makanya ini sebagai gambaran umum kita dalam mempelajari sebuah hadis. Sebelum kita mempelajari kitab hadis atau sebelum kita mempelajari hadis, kita harus mengetahui dulu dasar-dasar dalam mempelajari hadis. Ini penting. Maka dari itu anak-anak semuanya diperhatikan yang di rumah,
Sebelum kita mempelajari hadis, ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau dikenal dengan istilah-istilah di dalam hadis. Yang terpenting yang pertama, perhatikan. Yang terpenting adalah pengertian hadis. Nah, ini, pengertian hadis. Harus tahu, mau mempelajari hadis tapi tidak tahu apa itu hadis. Nah, pengertian hadis. Kemudian yang kedua, pengertian sunnah. Nah, hadis, sunnah. Nah, yang pertama pengertian hadis, perhatikan. Hadis adalah segala sesuatu atau semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, dan diamnya Nabi. Ini disebut sebagai hadis. Saya ulangi lagi, pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, sifat, ketentuan, dan diamnya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah menurut sebagian besar para ulama itu sama dengan hadis, tetapi ada sedikit perbedaan antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis, perhatikan, kalau hadis ini yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Ini hadis. Kemudian sunnah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ketika baik itu Nabi belum diangkat menjadi seorang Rasul ataupun sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Ini perbedaan antara hadis dan sunnah. Kemudian selain itu anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari hadis juga ada ini yang tak kalah pentingnya. Ada tiga poin penting ini. Yang pertama, ini juga masih tentang istilah-istilah hadis. 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, sanad, kedua matan, ketiga rawi. Ini diingat-ingat ada 3 poin. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sanad, kedua matan, ketiga rawi. Ini struktur hadis terdiri dari 3 macam. Sanad, matan, rawi. Yang pertama sanad. Sanad adalah rangkaian atau susunan atau urutan para periwayat hadis. Susunan rangkaian para periwayat hadis. Susunan rangkaian para periwayat hadis dari mulai para sahabat sampai tabiin sampai tabiin sampai kepada kita. Ini namanya adalah sanad. Ini sanad. Kemudian yang kedua, matan. Ini yang paling penting, matan. Matan apa? Isi kandungan hadis, itu namanya matan. Isi kandungan hadis. Itu. Kemudian yang ketiga, rawi. Periwayat hadis yang menyampaikan hadis kepada kita, itu namanya perawi. Misalnya Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, ini perawi, rawahul Muslim, yang menyampaikan hadis kepada kita di dalam kitab Sahih Muslim adalah Imam Muslim. Ini namanya rawi yang meriwayatkan hadis. Kalau tadi yang sanad itu rangkaian atau susunan urutan dari Nabi menyampaikan kepada sahabat menyampaikan kepada tabiin menyampaikan kepada pengikutnya, kemudian sampai kepada pengarang kitab hadis dan sampai kepada kita. Ini namanya sanad. Ini harus juga kita pahami. Ini. Kemudian kembali ke dalam kitab Lubabul Hadis, Ini nanti kitab hadis yang akan kita pelajari namanya adalah kitab Lubabul Hadis. Tadi sudah saya jelaskan. Sedikit saya jelaskan gambaran di dalamnya. Kitab Lubabul Hadis ini Imam As-Suyuti dalam mengarang kitab Lubabul Hadis ini, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang terdiri dari khobar. Nah ini juga istilah baru, khobar. Mengumpulkan khobar. Khobar itu apa? Khobar itu sama dengan hadis. Sama. Khobar itu artinya berita. Sama dengan hadis. Kemudian selain
dikumpulkan dari khobar-khobar, juga dikumpulkan dari asar. Nah, kumpulan asar-asar. Asar apa? Sama juga dengan hadis. Nah, jadi ada dua istilah, khobar dan asar. Asar, khobar ada sama dengan hadis. Khobar, tetapi khobar itu lebih umum, maknanya adalah berita. Tetapi kalau di kitab ini maksudnya adalah hadis. Jadi bisa dikatakan kalau hadis itu pasti sudah namanya sudah bisa dinamakan khobar. Tapi kalau khobar belum tentu hadis. Itu. Ini saya ulangi lagi, kalau khobar belum tentu hadis, kalau hadis sudah pasti khobar. Ini. Kemudian asar juga sama. Kalau asar belum tentu hadis, kalau hadis sudah pasti asar. Asar apa? Asar itu adalah sama dengan hadis. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis atau beberapa ulama, beberapa tabiin, ini namanya asar. Kemudian Imam Suyuti dalam mengarang Lubabul Hadis mengumpulkan khobar dan asar, tetapi tidak sembarangan khobar dan asar dikumpulkan. Beliau mengambil khobar dan asar, mengambil hadis-hadis yang perawinya itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Artinya perawinya itu sangat terpercaya, sehingga banyak-banyak hadis sahih yang dikumpulkan di dalam kitab ini. Nah, jadi tidak sembarang mengambil hadis-hadis ketika mengarang sebuah kitab, tetapi beliau Imam Suyuti itu mengambil hadis-hadis yang mempunyai periwayat atau para perawi yang sangat terpercaya, sehingga hadis-hadis yang terdapat di dalam Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis ini tidak diragukan lagi kesohihannya. Itu. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin itu saja penjelasan dari saya, gambaran sekilas tentang kitab Lubabul Hadis yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baik, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8 baik PMS maupun unggulan, semoga nanti untuk pertemuan yang akan datang kita bisa mempelajari kitab Lubabul Hadis ini, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya apa yang kita pelajari di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Semoga kita nanti bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, baik itu perkataan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku semua yang masih berada di rumah, saya harapkan masih tetap semangat, khususnya untuk mengikuti kajian agama secara online ini. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.